Jadi bukan hanya bahagia pas ngedapetin title itu aja, tapi bahagia punya keluarga baru tuh Mbak. Tuhan tuh mempertemukan orang-orang yang support Ajeng secara lahir dan batin gitu Mbak. Tinggalin show. Giro lupat ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mbak-mbak yang kayak adek-adek. ada suaranya. Mbak, tapi Ada ya. Ajeng. Halo Mbak Eka. Ajeng siapa ya ampun, Nisun gak nanya tadi. Ya Allah, Ajeng siapa lagi? Ajeng G-nya 3. Nih Ajeng Ajeng G-nya 3. Ajeng. Iya Ajeng G-nya 3 pakai underscore di depannya. Pakai underscore. Ajeng ini pemenang Noka Cirebon 2021. Yeay, tepuk tangan dulu guys. Yang meriah ya, Iya. Nurul. Baru kemarin kan ya itunya. Baru tanggal 10 September 2021 sih. Mau ngucapin selamat dulu, udah menang. Selamat Amin, menambah amin. beban hidup. Iya betul sih Iya Mbak. nggak Itu tuh apa ya? Sebuah tanggung jawab yang Iya. harus diemban, yang harus dijalankan gitu sih Mbak. Ya tapi kan konsekuensi Ra udah ikutan gitu Iya, kan. benar. Cuma emang kalau predikat kayak gitu apalagi bawa daerah kita gitu kayak yang ya gitu, walaupun dibilang beban, nggak beban tapi beban apa sih? Iya, apa sih? Iya ya, emang kayak gitu Mbak Iya ya. gitu kan, mengemban tugas gitu, amanah. membawa nama Kabupaten Cirebon gitu. Betul banget Mbak. Seneng banget gak menang? Seneng, campur aduk sih Mbak. lebih Campur tepatnya. aduk. Berarti emang daftar Noka tuh emang kemauan Ajeng sendiri? Iya dong Mbak, masa kemauan siapa? Enggak kan, Kemauan kadang ada orang yang iseng tuh kayak itu tuh didaftarin orang tuanya atau didaftarin ini kan, itu kan pendaftarannya misalnya via apa berkas-berkasnya gitu loh, kayak yang kitanya mah ya sok aja gitu tuh, Iya. nggak yang menggebuk banget kayak yang harus menang nih, Isun harus menang gitu. Iya sih Mbak, dari kemauan sendiri aja sih Mbak. Waktu itu tuh lagi di Malang ya. Pendaftaran terakhir itu tanggal berapa lupa sih, tapi emang Ajeng tuh tanggal terakhir banget daftarnya. Oh hari Gitu, terakhir. langsung balik ke Cirebon gitu Mbak. Kebetulan juga Bude lagi sakit gitu kan Mbak. Jadi daripada di rumah kayak nganggur sendirian, jadi mending lah gitu. Mending ikut yang Tapi lebih hari terakhir bermanfaat. banget ya? Banget, iya. Pendaftaran formulir terakhir gitu loh Mbak. Terus kenapa memutuskan untuk cobain gitu atau gimana? Pengen Apa tahu dari aja dulu? sih Mbak, pengen tahu kemampuan Ajeng sebelumnya sama yang sekarang gitu Mbak. Ajeng tuh bisa improve lagi enggak gitu Mbak. Bisa belajar dari sebelumnya enggak gitu sih gitu. Tapi kalau daftar Noka sendiri udah pernah sebelum-sebelumnya? Udah pernah. Oh udah pernah, ini yang udah 2017. udah yang kedua? Yang kedua. Oh 2017 gagal. Bukan gagal sih, lebih tepatnya tuh ya dijadikan pengalaman aja sih Mbak. Karena masih SMA dulu kan. Boleh? Boleh Mbak, boleh. Yang penting itu ada. Yang penting umurnya tuh masih inilah memenuhi kriteria, terus juga belum nikah tuh boleh banget sih Mbak. Waktu 2017 itu masuk berapa besar? 10 besar. 10 besar. Terus sedih nggak? Sedih sih Mbak. Sedih. Nangis kan masih SMA yang iya jujur. Ajeng nangis Mbak waktu pengumuman tuh, nangis kayak ya Allah nggak dapet apa-apa gitu. Karena emang sebelumnya tuh niatnya ya pengen juara gitu Mbak. Karena sebelum ikut Noka 2016 ikut Caruban Karnaval. Waktu itu kebetulan juara harapan 1 di situ. Jadi karena menang di situ tuh Mbak kayak ketagihan gitu. Saya harus menang lagi nih gitu. Nyandu kan. Nyandu gitu loh Mbak. Pas ikut ternyata lawannya juga berat-berat, kayak ada yang dokter, semuanya kan emang dari anak kuliahan gitu Mbak. Sedangkan Ajeng masih SMA, wawasan juga masih kurang, mental apalagi gitu kan Mbak. Kalau misalkan ada orang yang ngomong gak enak sedikit aja pasti kepikiran, galau-galau manja gitu tuh Mbak. Overthinking ya dulu kan Mbak. Kemana-mana gitu. Dulu tuh kayak gitu Ajeng tuh Mbak. Tapi belajar dari sebelumnya gitu, kalau misalkan ikut lomba tuh jangan cuma ambisnya aja, cuma satu aja goalsnya, jangan sampai gitu loh. Pas Ajeng ke Malang kebetulan ada lagi event itu ya, Ajeng niatin bismillah buat belajar, buat ngembangin diri gitu kan Mbak. Karena itu tuh sebuah wadah, sebuah platform buat Ajeng mengembangkan diri, belajar secara gratis gitu Mbak. Apalagi ditemani sama orang-orang yang sebelumnya udah berkompeten gitu Mbak. Itu sih. Udah berpengalaman gitu ya, jadi banyak pelajaran gitu. Terus 2017 tuh, terus 18, 19, 20-nya nggak ikutan lagi? Enggak, karena emang Ajeng kuliah kan Mbak. Oh sibuk, kuliah di mana? Seiring berjalannya waktu, gitu kan nyampe Malang nih Mbak, Di Malang tuh kuliah. Kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Jauh ya Bu. Dengan izin Allah dan restu mama papa.
Merantau Iya, lah. merantau lah ke Malang di sana gitu kan. Ajeng nggak expect sih Mbak kalau misalkan di sana Ajeng juga harus ikut lomba ini, lomba itu harus jadi model lagi, nggak expect sama sekali. Cuma apa ya, rencana Tuhan tuh emang lebih indah sih Mbak. Ajeng di sana kayak dibukakan pintunya lagi. Ayo Ajeng gitu kan ibaratnya. Kamu ikut ajang ini tapi kayak ada yang memandu Ajeng tuh Mbak. Niatnya tuh dilurusin lagi gitu tuh Mbak, itu sih. Ada bisikan-bisikan goib gitu tak Ira. Iya. Bukan goib sih Mbak, bisikan-bisikan malaikat yang putih Oh kali. iya, yang baik Oh, gitu ya, bukan yang jahat bukan sebelah yang kiri jahat. ya, yang kanan berarti Bu. Berarti kuliah udah kelar apa belum nih? Belum, masih semester 7 Mbak. Masih Semester 7, semangat. Masih anak kuliahan, masih kelihatan kan Mbak mudanya, Iya, jiwa-jiwa masih. semangat. Iya, beda sama Isun, beda. Iya, Oke, next. Jadi memutuskan untuk ikut lagi tuh 2021 ini. 2021 ya. Itu tuh berarti online. Gimana pemilihan Noka Pemilihannya di tengah itu pandemi seperti ini? ya tentunya beda Mbak dari 2017 itu Mbak, lebih di istilahnya meminimalisir kerumunan gitu kan Mbak. Jadi pas seleksi itu bener-bener dikloter gitu Mbak, kayak orang umroh, kayak orang haji gitu tuh Mbak. Biar nggak berkerumun juga kayak gitu. dibagi gitu berarti. Jadi kloter jam 7 sampai jam 8 siapa, terus selanjutnya next Oh, gitu tapi sih, tetap berarti tetap offline ya? Maksudnya tetap ada offline, jurinya tapi tetap ngeliat. prokesnya tetap jalan iyalah, juga tetep gitu. lah. Gak ada penontonnya berarti? Gak Ya ada, gak ada Allah. sama sekali. Dulu mah kan kayak berjejer tuh Mbak, kayak yang event-event lain tuh Mbak, kalau misalkan kita ikut audisi udah panas-panasan ini itu mah ya emang berkloter gitu sih Mbak. Setiap kloter gitu. Kalau kayak gitu tuh banyak gak sih yang ikut, yang minat di Banyak Mbak, Kabupaten banyak Cirebon? banget. Maksudnya sampai ratusan gitu gak sih Jeng? Banyak Iya. banget Mbak, banyak banget yang pengen ikut, istilahnya pengen ngembangin diri, terus juga pengen tahu apa sih Noka gitu kan Mbak. Nokacung Kabupaten Cirebon itu apa sih, itu sih Mbak. Banyak ya? Banyak. Itu belum pernah sih selama ini Noka tuh kabupaten. Kalau kotanya apa Jeng? Ada Jakarta. Jakarta iya. Jakarta. Iya gitu. Maksudnya belum pernah kan, berarti dulu pas masih belum pandemi kan berarti ada yang ditonton gitu loh. Maksudnya ada acaranya. Isun belum pernah datang di acara pemilihan Noka ataupun Jakarta. Iya. Soalnya tadi aja nge-DM baik kayak Iya. Mbak datang. Iya, ayo nonton. Support Isun. Siapa Ira? Iya. Kan belum kenal Jeng. Apa tiba-tiba ngajak Iya, nge-DM tiba-tiba sok kenal. Tingeling cowok. Enggak, Tingeling cowok. Cirebon banget ya. Cirebon banget, iya tahambut ya. Kalau asli sih asli Cirebon. Asli Cirebon dong. Cirebon banget. Cirebon banget. Gegesik, Jagapura. iya Gegesik ya katanya ya. Planet lain guys. Iya guys, dari Gegesik loh, kecamatan isinya Gegesik. toang-toang. Kampung seni Mbak sekarang Oh iya. Desa wisata Gegesik Kulon tuh udah disebut sebagai kampung seni banget sih Mbak, sama kementerian, apalagi ada Bapak Sandiaga Uno kemarin ke situ. Ajeng tuh model ya? Mengawali sebenarnya model dari SD. enggak, dari kandungan. Jadi pas keluar, pas Udah jembrol, bukan awal. Iya. Kayak kapan Udah sih jadi model? ya. Udah fotogenik ya. Ajeng tuh sebelumnya tuh bukan langsung model sih Mbak. Awalnya lomba itu Caruban Karnival gitu kan. Terus pas itu tuh Cirebon Karnival tuh yang itu ya, pakai baju-baju yang gede-gede gitu, gede-gede gitu di Tuparef Runway gitu kan Mbak. Mengawali dari situ sih, kayak diajak lomba nih Mbak awalnya sama biasa bagian waktu kepala sekolah gitu kan. Ayo Jeng ikut lomba, waktu itu tuh Ajeng ada ujian kalau nggak salah Mbak. Masih inget banget, lagi wudhu tuh. Ajeng katanya nanti habis ini masuk TU ya. Oh iya Pak, iya ikut lomba ya. Iya Pak, iya. Udah selesai masuk ke TU. Nanti Ajeng tuh lombanya kayak gini katanya. Pakai heels pasti Ajeng bisa kan, karena sebelumnya mayor. Oh iya bisa Pak. Udah berarti Ajeng bisa ya ikut lomba. Iya bisa dong Pak, bisa gitu. Ternyata pas technical meeting dateng, kalau nggak salah Ajeng tuh pakai baju pramuka atau pakai baju trainee ya, karena anak SMA kan Bang, nggak paham. Wah gila sih, parah banget, kayak semuanya pada OTD-an gitu kan, pada rapi, sedangkan Ajeng kayak wow, buluk sekali Bu, mohon maaf ya. Ya kan kayak pulang sekolah gitu kan, anak-anak pulang sekolah pribadi gimana sih? bawa kabel kebakar gitu. Tingeling cowok. Iya, tingeling cowok. Iya sih Mbak emang. Di situ pas technical meeting kayak udah mengundurkan diri dari awal sebenarnya Mbak, udah dari kayak situ. hopeless gitu ngeliat dari pesaing-pesaing yang lainnya. Cuma tuh kayak masa saya harus mengundurkan diri gitu kan Mbak. Pas di situ tuh coba-coba belajar gitu kan Mbak. Ngikutin workshopnya, rangkaian acaranya. Oh ternyata diajarin. Jadi nggak langsung plek langsung
grand final itu enggak sih Mbak. Jadi diajarin workshopnya gimana caranya meragakan kostum ini, gimana caranya posenya, diajarin semua di situ tuh bener-bener dapat ilmu yang bermanfaat banget. Terus juga dikenal sama orang-orang hebatnya Cirebon gitu tuh Mbak. Sampai sekarang tuh Ajeng bener-bener masih dibimbing sih Mbak sama beliau. Masih belajar Mas. gitu ya. Di Noka berarti Ajeng nih pemenang kan? Terus partnernya? Iya alhamdulillah Mbak. Partnernya ada Friendly yang kebetulan dari Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ itu sih Mbak. Kayak gitu tuh kenal gak sih? Saling kenal gitu gak sih? Saling kenal, sebelumnya kita udah pernah keluar bareng gitu kan Mbak. Oh, Awalnya udah ada tuh kenangan-kenangan waktu gitu. karantina. Kenangan-kenangan. Baik Ratu. Iya, kenangan-kenangan. emang ada chemistry-nya. Chemistry udah ada, sebelumnya tuh udah ada sebelum kita dinobatkan sebagai yang istilahnya Nokman Kacung. diamanatkannya tuh Mbak. Jadi sebelumnya udah pernah keluar sama Friendly. Awalnya tuh minta tolong buat ke ATM karena aja kan pas itu kan nggak ada motor ya. Minta tolong Ayu gitu kan buat bayar UKT. Di situ kita banyak ngobrol ini itu. Ternyata pas di grand final kita nggak ada yang tahu kan kalau misal aku sama Friendly gitu sih Mbak. Tapi bersyukur banget sih punya partner yang sebelumnya udah ada chemistry, terus tinggal gimana caranya ke depan kita saling support aja sih Mbak. Dinobatkan sebagai NOK 2021 tuh ya. Ini gak sih beban tersendiri kayak yang mau apa-apa kayak dibatasi gitu gak sih Jang? Kalau Ajeng sih perilakunya gitu loh. Jadi Ira yang sebenarnya Ira cuak-cuakan tuh misalnya kayak seru kayak gitu. Terus pasti jadi sih yang Mbak. itu Pasti sih karena Ajeng juga bukan pribadi yang introvert banget, bukan pribadi yang extrovert banget. Cuma sekarang tuh belajar untuk menempatkan diri aja sih Mbak. Kapan ya nggak mungkin juga kan Mbak kalau misalkan Ajeng ngobrol sama yang lebih tua ngomongnya ya gimana gua di sini, nggak mungkin juga kan Mbak. Bukannya mau fake atau gimana, enggak, cuma kan harus bisa menempatkan diri aja sih gitu. Terus harus dijaga gitu instastory-nya gitu-gitu nggak sih? Biasa aja. Sebelum Noka juga Ajeng udah diajarin sih Mbak, karena Ajeng dulunya kan kerja juga tuh Mbak di salah satu ya WO gitu, juga diajarin gimana caranya nge-branding di sosial media, di media sosial kayak gitu-gitu. Terus sekarang kesibukannya apa nih kalau udah jadi Noka gitu? Ngejalanin proker sih Mbak, sama persiapan buat ke Mojang Jajaka 2022 gitu. Proker-prokernya gitu udah jalan belum? Kita udah nge-planning sih Mbak, lagi ngejalanin sih gitu, karena prokernya dari kaliannya? Dari kitanya gitu Mbak, ada 2 prokernya, mengoptimalkan media sosial Instagram sama YouTube gitu Mbak. Untuk yang YouTube-nya itu kita bikin vlog gitu kan tentang pariwisata, kebudayaan, dibagi 4 Mbak, karena ada Cirebon Barat, Timur, Selatan sama Utara kan Mbak itu. Kalau Noka tuh kriterianya emang ini ya, banyak nggak sih? Kalau mau ikutan Noka kayak gitu? Pasti harus punya 3B itu sih Mbak, brain, beauty, dan behavior. Jadi orang-orang tuh kalau misalkan ikut event istilahnya yang duta wisata atau pageant, jangan aku mah insecure gitu, nggak cantik. Enggak, itu sebenarnya bukan hanya cantiknya aja gitu kan Mbak. Cantik kan bukan hanya dari fisik ya, dari hati juga gitu Mbak. Terus wawasan, attitude juga sih itu Mbak. Banyak gitu ya poin-poinnya ya. Jadi bukan hanya istilahnya looknya aja tuh, enggak sih Mbak, enggak banget itu. Semuanya harus ada paket combo gitu tuh Mbak, komplit. Kita semua gitu. cantik nggak sih? Kita semua cantik dengan caranya masing-masing, punya kelebihan dan keunikan masing-masing sih itu. Mbak Eka mau daftar? Tapi kan tetap aja ada tingginya berapa gitu Jang. Ya ada sih Mbak, iya kan pasti kan. Ada usia juga sih. Terus Ira ngapain nawarin itu anjir? Kan katanya Mbak Eka di bawah 20 tahun. Iya, di bawah 15. Tadi katanya gak mau dia panggil ibu. Balita itu. Gak mau dipanggil ibu aja Mas. Iya. Kan masih ada kesempatan ya, tinggal linco. Tuh, siapa yang mancing coba tinggal linco? Beb, nanti kita ganti aja Beb. Ininya tagline-nya bukan Zero lupa. Kopi pasti tinggal linco. Betul. Tagline by Ajeng. Gak mau nanti Ira minta ini. Apa sih kalau itu namanya Beb? minta pemasuk, kayak komisi-komisi gitu. Pasti. Iya, Mbak, nggak jadi. Transfer. Iya, itu kan siapa yang ngarang gitu. Iya. Berarti kedepannya mau apa nih Noka? Persiapan Mojang Jajaka tentunya Mbak buat. Oh, berarti kalau udah ikutan Noka gitu berikutnya harus gitu. Harus gitu. Mewakilkan nama Kabupaten Cirebon kan, karena di ajang provinsi itu tiap wilayah, tiap daerah tuh harus
mewakilinya gitu, mewakilkan gitu loh sepasangnya siapa gitu. Tapi di samping itu ya harus tetap program kerja nyatanya tuh apa yang harus dijalanin gitu tuh Mbak. Dari situ belajar banyak banget sih, belajar gimana caranya manajemen waktu, terus juga public speaking, kebersamaan, ini itu tuh Mbak. Semuanya include jadi satu. Dan apa Mbak ya? Jadi bukan hanya bahagia pas ngedapetin title itu aja, tapi bahagia punya keluarga baru tuh Mbak. Keluarga baru yang saling support gitu. Karena jarang banget kan, maksudnya kita ketemu sama orang terus saling tiba-tiba saling klop tuh Mbak. Biasanya kan memakan waktu yang lama juga gitu. Yang ngeklik gitu ya. Berarti Ajeng bahagia nih. Bahagia Mbak, bahagia. Bismillah bahagia lahir batin. Amin. Amin. Ya amin dong. Amin. Awal terjun ke model tuh jalannya semulus apa gitu atau berliku-liku? Itu tuh berliku-liku dong Mbak, enggak semulus langsung plek langsung jadi model, enggak sama sekali. Jadi 2016 selain Cirebon Karnival, Nongka juga Ajeng jualan di kelas Mbak waktu SMA. Ajeng bawa-bawa termos, bawa-bawa kardus besar, jualan kayak mie goreng yang Ajeng bungkusin 3.000-an. Emang boleh muridnya juga? Boleh, puding, asalkan pas jualannya pas istirahat. Enggak ada guru. Jangan sampai ada guru menerangkan kitanya jualan. Cangcemen. Jangan sampai itu terbawa di kelas lagi Mbak. Ulangan ke Dari distrak. situ sih Mbak. Terus boleh ya? ada momen tuh Ajeng diberhentiin sama Capsek pas mau pulang kan. Karena bawa-bawa barang kan susah banget kan, kayak kata Dek katanya sini. Aduh ya Allah gitu kan. Salah nih, salah apa yang disewoti gitu kan. Ya Allah, ya gimana Pak? Jualan apa katanya? Oh iya Pak, saya jualan cheesecake, jualan mie goreng ini, tapi udah habis gitu. Oh ya udah lanjutin. Alhamdulillah gitu. Dari situ jadi kayak oh ya udah sih, ternyata ada batasannya juga gitu loh. Selain jualan juga ya harus di waktu yang tepat juga gitu Mbak. Dari situ tuh banyak yang beli, guru-guru juga banyak yang beli, terus kayak open PO, COD kesana kemari gitu-gitu sih Mbak. Itu bikin sendiri Karena Ajeng suka masak juga tuh Mbak. Isun banget ya. Suka masak, terus suka jualan, dapat duit kayak seneng kan. Anak SMA tuh Mbak. Dulu tuh Ajeng waktu SMA intinya sehari tuh harus dapetin 50.000. Oh ada targetnya gitu. Targetnya, padahal baru SMA ya. Targetnya 50.000 kan kayak gede banget dulu Mbak ya. Terus pas sehari Ajeng ternyata dapat 70.000, 80.000, terus ngembangin lagi ke bisnis yang lainnya gitu tuh Mbak. Terus akhirnya terjun ke dunia modelnya, nyobain apa dulu pertama kali? Ya itu ingat waktu juara di Cirebon Karnival aja kan dikenal orang Mbak. Terus kayak orang tuh oh ya ayo kita make upan gitu kan Mbak. Make upan ini itu. Terus ketemu lagi di Noka. Terus ketemu lagi sekarang orang-orang entertain gitu kan. Ya katanya ketemu lagi sama Ajeng gitu kan. Dulu Ajeng tuh masih SMA, masih malu-malu ini itu gitu Mbak. Itu sih malu. Masih malu-malu, tadi kan bawa kabel kebakar. Dan kerasanya emang sekarang sih Mbak. Karena ya itu sih, karena dulu Mbak kan gak paham ya, maksudnya yang namanya dunia ini tuh harus, kita tuh gak boleh ini, gak boleh itu. Baru sadarnya sekarang sih Mbak. Oh ternyata iya sih, dulu tuh emang niat waktu ikut lomba yang kedua kalinya tuh ya emang karena pengennya ibaratnya pengen juara. Ternyata pas enggak kan kecewa kan Mbak. Akhirnya itu sih Mbak paling yang harus dibenahi lagi. Karena kalau misalkan kita ikut lomba ya udah ikut aja gitu kan. Selain kita cari pengalaman, cari relasi, kita nambah ilmu gitu Mbak. Belajar gitu kan Mbak. Yang namanya belajar kan emang harus sampai akhir waktu gitu Mbak. Karena Ajeng juga pernah lihat di komen-komenan di YouTube tuh Mbak, yang podcast juga tuh ya. Orang pinter itu banyak katanya, tapi orang yang mau belajar itu ya bisa dihitung katanya gitu sih Mbak. Yang Ajeng sampai sekarang oh iya sih gitu kan. Ajeng tuh sekarang tuh pengennya tuh jadi orang yang mau belajar sih Mbak gitu. Jangan mau jadi orang yang puas gitu sih. Udah itu aja sih Mbak paling. Kalau semisal Ajeng sekarang punya kesalahan atau kekurangan ya harus Ajeng terima gitu loh. Karena yang namanya manusia juga kan gak ada yang sempurna Mbak ya. Tinggal kita yang memperbaiki gitu untuk kedepannya. Memperbaiki terus gitu. oh ya ternyata apa ya, menurut Ajeng mah yang namanya orang hidup tuh nggak semua orang bisa menerima kekurangan diri sendiri, tapi menurut Ajeng mah itu tuh penting banget gitu Mbak. Kita mengakui kalau misalkan kita punya kekurangan gitu loh. Dari kekurangan itu kita bisa belajar gitu Mbak. Dari situ makanya Ajeng tuh oh iya sih ternyata saya tuh dulu kekurangannya banyak banget gitu kan Mbak. Dari situ sih. Ya sekarang udah jadi Ajeng yang lebih baik. Iya, yang lebih sedikit baik. Yang sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik, tapi masih belum baik sekali gitu ya. Masih tetap belajar, masih harus belajar lagi. Dan senangnya tuh Mbak ya ketemu sama orang-orang yang support Ajeng gitu Mbak. Kayak di UB Ajeng tuh enggak expect sama sekali sih kayak harus deketin orang itu biar channelnya meluas ini. Itu enggak expect sama sekali sih Mbak. Cuma dari situ tuh ya
apa ya, Tuhan tuh mempertemukan orang-orang yang support Ajeng secara lahir dan batin gitu Mbak. Di Malang ya, di sini juga sama gitu Mbak. Kayak Ajeng tuh sebenarnya bukannya anak yang maksudnya bukan anak pejabat atau apapun itu tuh Mbak. Tapi Ajeng tuh diajarin caranya jadi model yang baik itu gimana gitu kan, attitude-nya gitu. Diajarin cara pose-pose yang baik gimana. Katanya kalau misalkan kamu pose jadi model ya udah jadi model, tapi ketika kamu udah nikah posenya jangan kayak seperti model gitu loh, karena itu tuh ya suami gitu kan katanya gitu sih Mbak. Jadi ilmu-ilmu sederhana tapi efeknya tuh bener-bener kerasa banget tuh Mbak, karena Ajeng juga kan sebenarnya kan punya basic MC meskipun belum ini banget tuh Mbak. Dari situ tuh diajarin Ajeng kalau misalkan ngomong tuh logat MC-nya, biasa kan ada logat MC gitu kan Mbak, katanya harus bisa minimalisir sih gitu, jangan semua pas Ajeng ngomong tuh kayak MC ngomongnya, mungkin karena kebiasaan juga Mbak ya. Dari situ sih Mbak, jadi oh iya sih ternyata hidup itu ya emang harus bisa menempatkan diri gitu loh Mbak, nggak semuanya harus disamaratakan. Itu sih Mbak yang bikin Ajeng sekarang kayak terharu banget gitu Mbak, bisa ketemu sama orang-orang yang support Ajeng, yang supportnya tuh bukan hanya menerima kelebihannya Ajeng gitu Mbak, tapi mau apa ya, mau menerima kekurangan Ajeng terus juga. Kayak support, ayo Ajeng gitu kan, lu bisa, pasti bisa, kamu bisa gitu kan. Ya karena sekarang Ajeng juga punya sahabat-sahabat yang support sih Mbak. Sahabat-sahabat Ajeng dikit sebenarnya. Orangnya kayak kebaya gitu ya. Itu baik, dan kita tuh jarang ketemu karena kuliah jauh-jauhan kan Mbak. Nggak apa-apa lah. Boleh di-mention nggak sih Mbak? boleh. Disebut aja, disebut, disapa. Di checklistin, di absen. Dikit sahabat Ajeng tuh terus tiba-tiba dia ini menyebutin sampai kita ngantuk ya. Maghrib gitu ya. Oh Ada segitu Iman, dikit. ada Uup, ada Lutfi gitu. Itu sahabat-sahabat Ajeng, ada Ricky, ada Rosma gitu. Dari mereka sih kalau misalkan kita tuh jarang ketemu Mbak sebenarnya. Cuma kalau misalkan kita teleponan sampai 4 jam, kayak dari Cirebon kemana Sampai gitu. lama gitu Mohon ya. maaf nih, Semua gitu kan. diobrolin gitu Sampai kan. 4 jam, 5 jam, 3 jam kita teleponan kayak gitu sih Mbak. Terus ada pengalaman-pengalaman ini gak sih unik selama ikutan caruban, model atau noka gitu? Oh ada, banyak. Iya yang paling diinget banget tuh yang lucu-lucunya gitu, yang Ajeng kocak-kocaknya ikut misalnya. caruban karnival tuh Mbak ya. H-3 penjurian. Mungkin kalau di nokanya tuh, Nokacung tuh unjuk kabisa, unjuk bakat ya. Pas itu ada dewan juri juga dari Jember kebetulan di situ H-3 apa H-2 tuh lupa. Kecelakaan Ajeng Mbak. Habis ngambil sepatu high heels gitu kan, kecelakaan. Ya, baret KB Mbak, habis kecelakaan aja. Motor baret, Naik orangnya motor, juga baret, iya. untung Otaknya udah baret. Untung ininya masih iya, meskipun tetap di jalurnya ya. tetap di jalur yang lumayan lurus lah Iya, gitu lumayan. kan. Di situ kecelakaan, terus pas di hari H-nya juga tuh Mbak ya, ngedabruk lagi di Gor Ranggajati karena di situ kan penjuriannya tuh ngedabruk lagi. Pas di situ bener-bener aduh udah Ajeng pengen pulang karena kayak sakit tuh Mbak. Kayak sakit, harus pakai heels yang 20 cm, jatuhnya juga di jalannya yang batu-batu gitu tuh Mbak. Pas di backstage juga ya Allah gitu kan, kayak takut banget tuh Mbak. Kayak Ajeng Mbak jalan aja nggak bisa karena sakit. Iya, Habis kayak kecelakaan linu gitu ya. linu badan gitu kan Mbak. Terus heelsnya juga 20 cm, ditambah lagi sayapnya melebar ke sana kemari 20 kilo apa 25 berat kilo. ya. Berat banget Mbak, Ya seberat ampun. beban hidup Iya, kan. iya Berat banget. tapi beratan beban isu. Ya emang sih. Iya kan, Terima kasih kelihatan. ya, terima kasih. Dari situ di backstage tuh Mbak ya, kayak aduh udah pengen pulang aja gitu. Ajeng jalan aja nggak bisa Mbak, perambatan tuh Mbak. Perambatan tuh apa sih Mbak bahasanya? Iya, rambatan. Apa Rambatan, sih yang iya. rambatan? Ya megang-megang tembok gitu kan. Tiba-tiba pas kayak Ajeng Uswatun Hasanah dari SMA 1 gugus sih, kayak Ajeng tuh langsung energi semuanya tuh kayak langsung masuk gitu loh Mbak di diri Ajeng. Jadi Ajeng tuh explore situ ini itu gitu kan. Kayak sampai ketiga dewan juri itu bener-bener berdiri gitu loh. Karena saking ya mungkin kayak gila sih anak ini kayak gitu tuh Mbak. Tapi Ajeng nggak ngeh kalau misalkan dewan juri tuh berdiri semua gitu, kayak apresiasi sama Ajeng gitu kan Mbak. Standing applause gitu ya. Standing applause gitu. Cuma taunya dari kakak kelas Ajeng yang nonton, yang jadi LO-nya kayak Ajeng parah kan kayak gitu kan. Kayak ya udahlah alhamdulillah ternyata Ajeng bisa. Dari situ tuh Mbak, dari situ ternyata
ya Ada power gitu ya, ada power yang iya, tiba-tiba. sama sekali. Emang kalau kayak gitu nggak cuma jalan aja tuh Ajeng? Nggak cuma jalan aja Mbak, itu kan Sambil- meragain baju ya, gimana caranya baju itu tuh hidup. Jadi bukan hanya sekedar kita jalan lurus, enggak. Kayak Kebetulan jalan. Ajeng tuh dapatnya topeng Wanda Samba. Wanda Samba. Samba ini kan karakternya lincah Mbak ya. Lincah ini energik gitu Iya. kan. Jadi di situ ya ekspor aja Sambil gitu kan. kayak nari-nari Apalagi gitu sebelumnya juga. pas workshop itu diajarin gitu loh, kalau misalkan karakter dari Samba ini tuh ya emang harus lincah, energik, main ekspresi juga gitu Mbak. Itu sih Mbak. Alhamdulillah banget sih waktu pengalaman ibaratnya apa Mbak ya, yang sama sekali enggak terfikirkan gitu loh. Sampai pas hari runway di Tuparef, Ajeng sendiri yang diwawancara sama TV Kompas waktu itu gitu kan. Ajeng tuh waktu itu masih kelas 1 ya, kelas 1 2016 kan. Kayak sebuah kebanggaan tersendiri sih, kayak seneng aja gitu Mbak. Nah, kayak orang tua juga masih komplit kan waktu itu, masih nonton juga Ajeng. Kayak pas nyampe datang ke situ tuh kayak ibu aja kan orangnya cepet terharu tuh Mbak, kayak ya Isun Allah, ya, iya, kayak anak kita gitu kan, make pakaian karnaval segitu beratnya, terus kayak kuat banget gitu kan. Terus apalagi banyak yang ngajak foto, jadi timbul kebanggaan sendiri tuh Mbak, mungkin di Ibu Ajeng waktu itu tuh Mbak. Jadi support banget ya sekarang ya. Sekarang ya meskipun apa-apa mana-mana sendiri, tetap sih Mbak ada bapak yang ada di belakang Ajeng tuh Mbak gitu. Tapi deg-degan tau Mbak Ajeng tuh. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa lah, ya masih hidup berarti. Ya kalau nggak deg-degan masih punya ya nafas. malah ngeri. Masih punya nafas Mbak. Deg-degannya apa Mbak ya, di tahun 2021 ini Tuhan tuh ngasih banyak kesempatan ke Ajeng tuh Mbak. Dari mulai kuliah, dihadapkan langsung dengan skripsi. Ajeng juga nggak expect sih kalau semester 7 udah bisa skripsian tuh Mbak. Nggak expect sama sekali gitu kan, karena biasa semester 8 kan biasanya katanya gitu kan. Terus yang kedua, Ajeng juga maksudnya di Noka dapat kepercayaan buat mewakilkan nama Kabupaten Cirebon ke Mojang Jajaka. Yang kedua, yang ketiga juga sebelumnya karena emang Ajeng emang udah fokusnya ke freelance model tuh Mbak, ini itu. Terus alhamdulillah juga lagi ada program studi yang harus dijalankan juga gitu tuh Mbak. Itu sih, jadi antara studi, karir sama karir kan emang, karir Ajeng kan emang di Noka sama ini Mbak ya. Jadi benar-benar harus balance gitu tuh Mbak. Yang sekarang apa ya, pertamanya sih kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Tapi Ajeng mencoba buat meyakinkan ke diri Ajeng sendiri kalau Ajeng bisa. Bismillah, Ajeng bisa. Iya kan emang harus diawalin dari diri sendiri gitu. Dari Kalau kitanya aja nggak yakin, ya gimana, pre-band ya. Ya gimana gitu kan ya. Emang sih Mbak nggak langsung kayak yakin juga, pasti butuh proses gitu kan. Cuma balik lagi Bismillah gitu kan, bisa semuanya, bisa ngejalanin semuanya. Doa Ajeng tuh sehat, bahagia lahir batin, terus ya Bismillah, dari kedua itu tuh pasti kan bisa ngehandle semuanya gitu Mbak. Kalau misalkan Ajengnya nggak sehat secara bahagia lahir dan batin, ya nggak bisa ngehandle semuanya. Sulit kan ntarnya. Itu sih Mbak yang pertama, yakin sama diri Ajeng, yakin sama Tuhannya Ajeng gitu loh. Kalau misalkan selagi kita punya niat baik, ya Bismillah semuanya tuh pasti bakalan dibuka gitu. Iya, dimudahin, dilancarin. Dimudahkan semuanya. Ajeng ada kata-kata pesan motivasi buat temen-temen Ngopi Pasti? Kalau Ajeng tuh ada sih Mbak favorit quotes-nya Ajeng. Jadi gini, itu gabungan dari almarhum Ibu Ajeng, dosen Ajeng, dosen mata kuliah sosial ekonomi ya. Dosen ekonomi deh maksudnya. Sama ada satu lagi tuh namanya Ibu, salah satu kakak Ajeng sih yang ada di Malang. Jadi gini, quotes-nya itu, hiduplah seperti lahan pertanian, di mana ketika kamu menanam, di situ pula kamu akan menuai hasilnya gitu. Jadi ya sebenarnya kehidupan kita tuh didasarkan dari apa yang kita tanam dulu gitu Mbak. Jangan sampai mengharapkan ininya tuh Mbak. Ya, mau ini itu tapi kitanya nggak ada ini ya. Nggak nanam dulu. Kita pengen wortel misal, cuma kita nggak nanam dulu dari mana ya. Emang sih bisa beli gitu kan, bisa. Cuma kan kalau misalkan kita udah nanam di rumah kan kayak tinggal cabut gitu kan. Itu sih paling. Sukses aja ke depannya. Semoga prokernya lancar. Mojang Jajakannya juga semangat. Sehat terus, bahagia terus. Makasih nih udah sharing-sharing di Ngopi Pasti. Iya, sama-sama Mbak Eka. Terima kasih juga udah sharing ilmunya. Kayak Mbak Eka tuh orangnya bener-bener apa Ira mau apa? Tinggal lucu. Enggak, maksudnya Mbak Eka tuh
apa ya, ceria gitu tuh Mbak. Ya Jadi harus. jadi saya sebagai gesternya tuh nggak ngantuk, nggak ya Iya, Mbak. oke, Nggak gitu. gitu tuh. Males gitu jawabnya. Kita tuh Hmm. harus ceria, Jeng. Biar orang-orang yang di sekitar kita juga ikut kebawa suasananya kebawa. gitu loh. Kalau kitanya yang males-malesan, yang sedih, kayak misal update status galau, orang juga kan jadinya males kayak gitu. Makanya Ajeng harus ceria. Ya, Namanya jadi Ajeng ceria. bukan ajang tingeling cuy. Iya, bukan. Itu bisa deket gak sih Mbak, tingeling cuy? Ajeng uswatun hasanah tinggalin cowok ceria. Ya Allah, Jangan. iya cowok. Tuh, iya cowoknya lagi. Gak apa-apa lah. Pokoknya nanti jangan lupa kita bikin kuis. Kuis podcast. Makasih, Iya, Ajeng, siap, Mbak. uswatun hasanah. Sama-sama juga. Ya, Terima kasih semangat. sudah mengundang Ajeng ke apa namanya Mbak? Ngopi pasti, Ngopi Fatih pasti. Podcast. Ya apa-apa mah coba. Ngopi pasti bareng Mbak Eka. Itu ya. Itu. Oke, sekian Ngopi Pasti Fatih Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Joget dong, joget dong. Joget ini juga boleh. Yang penting tingeling show. Iya, tolong tinggalin jadi show. mah. Tangannya gimana kalau tinggalin show? Tinggalin show. Bikin lagu ntar ya. Jadi rap. Aduh, dari Dadah. tingeling show.